menunjukkan kekuatan yang ia miliki. Ia menunjuk Higashida, lalu ia berkata, "Mati sana." Di sini Hanakawa dan Fukuhara menertawakan kemampuan Takatau. Namun setelah Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Andri Nugraha. Ya, di kesempatan kali ini gue bakal share ke kalian sebuah film yang bergenre fantasi tentunya, tapi yang kali ini beda guys, dimana ada seorang pria yang terisekai, namun dia ini tidak memiliki kekuatan atau berbeda dengan orang-orang yang terisekai lainnya. Kalian penasaran ceritanya? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Oke, scene diawali di sebuah bus di mana terdapat seorang anak gadis yang tengah membangunkan Yem, teman sekelasnya yang sedang tertidur pulas. Setelah Yogiri, anak laki-laki yang dibangunkan, terbangun, Yogiri terkejut karena bus yang mereka tumpangi telah kacau dan banyak mayat tergeletak. Tak lama setelah itu, tiba-tiba datanglah seekor naga yang ingin menyerang mereka. Namun dengan kekuatan Yogiri, naga itu dapat dilumpuhkan. Setelah mengalahkan naga itu, Takato mengeluarkan game konsolnya dan bermain game. Tentu saja hal ini membuat Danaura marah. Lalu Danaura menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Ia bercerita bahwa mereka sedang menaiki bus karya wisata bersama teman-teman sekelasnya dan bersama Pak Guru. Lalu setelah bus melewati sebuah terowongan, mereka berada di padang rumput yang luas. Sontak saja Pak supir bergegas menghentikan laju bus yang mereka tumpangi. Saat kepanikan sedang terjadi, datanglah seorang gadis yang memperkenalkan dirinya sebagai Sion, sang Mahardika. Sion membunuh Pak Guru dengan kekuatannya hanya karena Pak Guru memotong pembicaraannya. Sion pun mengungkapkan bahwa daya tempur yang ia miliki berada di 530.000. Pak sopir yang mendengar itu terkejut. Lantas karena menurut Sion itu lucu dan harusnya mereka tertawa, Sion membunuh Pak sopir hanya dengan 1 kali serangan saja. Di sini Sion menjelaskan bahwa mereka saat ini berada di dunia lain atau isekai, dan Sion lah yang memanggil mereka untuk menjadi kandidat dari Mahardika. Lalu Sion memasangkan sistem pada tubuh semua orang yang ada di dalam bus, sehingga orang yang mendapatkan cahaya dari Sion memiliki kemampuan yang disebut berkah. Pada sistem ini, pengguna akan dapat meningkatkan kemampuan mereka baik dari itu sihir maupun fisik. Namun di sini ada 4 orang yang tidak mendapatkan berkah itu, yakni Danaura, Ayana Shinozaki, Yuichiro Kiuru, dan MC kita Takato. Nah, di sini mereka mendapatkan misi pertama mereka, yakni mencapai kota di sebelah utara daratan naga dalam waktu 1 jam. Dengan tantangan ini, ada 1 naga yang akan menyerang mereka. Pada saat rekan yang lain sedang sibuk melihat rincian misi yang mereka terima, MC kita Takato malah asik tidur di bangkunya. Dan di sini salah seorang murid yang bernama Suguru Yazaki meminta kepada teman-temannya yang mendapat berkah untuk memperlihatkan status mereka dan bekerja sama untuk menyelesaikan misi pertama ini. Di sini mereka keluar dari bus dan membiarkan 4 anak yang tidak mendapatkan berkah tetap berada di dalam bus untuk mengalihkan perhatian naga. Pada saat Shinozaki dan Kiuru ingin keluar dari bus, mereka dihalangi oleh Yazaki. Dan sini Yazaki menunjukkan pada saat Shinozaki dan Kiryu ingin keluar dari bus, mereka dihalangi oleh Yazaki. Dan di sini Yazaki menunjukkan kekuatan fisik yang ia dapatkan dan menjelaskan bahwa jika mereka yang tidak mendapatkan berkat hanya akan menjadi beban. Di sini salah seorang murid yang bernama Asuha Kyoriyama membuat Shinozaki dan 3 teman yang tidak memiliki kekuatan menjadi umpan untuk naga yang akan segera datang. Tak lama setelah murid-murid yang memiliki kekuatan pergi menjauh dari bus, datanglah naga yang sedari tadi mereka bicarakan. Lalu naga itu menerjang dan menusuk Shinozaki, dan untuk Kiryu, Mimin tidak tahu pasti. Ia tergeletak begitu saja saat melihat temannya tertusuk. Lalu setelah usai menceritakan apa yang terjadi, Danaura mengajak Takato untuk keluar dari bus melalui jendela. Di sini Takato melihat bahwa mereka memiliki 3 pilihan untuk pergi, yakni ke perkotaan, ke hutan, dan ke pegunungan. Tak lama setelah itu Danaura melihat ada yang terbang mendekat pada mereka. Mereka adalah Higashida, Fukuhara, dan Hanakawa. Mereka terkejut karena
naga yang mereka akan bunuh ternyata sudah mati. Hanakawa adalah seorang yang ahli dalam pemulihan. Higashida adalah penyerang yang sekaligus ahli dalam pertahanan. Ya, meliputi sihir, sedangkan Fukuhara memiliki kekuatan necromancer atau seorang penyihir yang dapat membangkitkan dan mengontrol kematian, maksudnya mayat hidup. Di sini Higashida menunjukkan kekuatan bola api yang ia miliki untuk menggertak Danaura dan MC kita Takato. Di sini Higashida meminta menyerahkan Danaura pada Takato. Namun di sini Takato menunjukkan kekuatan yang ia miliki. Ia menunjuk Higashida lalu ia berkata, "Mati sana." Di sini Hanakawa dan Fukuhara menertawakan kemampuan Takato. Namun setelah beberapa detik, tiba-tiba Higashida jatuh tergeletak tak bernyawa. Di sini Hanakawa dan Fukuhara tercengang melihat itu. Takato pun menjelaskan, aku suruh mati, jadi dia mati. Jadi jangan bergerak." Haha, keren abis nih kekuatan MC kita. Lalu Fukuhara mencoba membangunkan Higashida. Namun karena Fukuhara bergerak, Takato pun membunuhnya hanya dengan sekali ucap, "Mati sana." Aduh, udah dibilang jangan gerak, malah gerak. Di sini Takato meminta Hanakawa menyembuhkan kedua rekannya. Dengan sombong, Hanakawa mencoba menyembuhkan rekannya sambil berkata, "Aku adalah penyembuh yang sakit apapun dapat aku sembuhkan." Namun tak ada reaksi sedikit pun sehingga Hanakawa tercengang melihat ini. Lalu Takato menjelaskan kemampuannya yang adalah membuat target mati seketika. Setelah itu Hanakawa memohon kepada Takato untuk tidak membunuhnya. Ia mendekati Takato sambil menyiapkan serangan di tangannya. Namun Takato mengetahui hal itu karena Takato juga dapat merasakan hawa membunuh dari seseorang. Sontak hal itu membuat Hanakawa depresi karena kekuatan Takato mustahil untuk dilawan. Di sini Takato menanyakan mengapa kalian begitu percaya diri, padahal baru ini kalian mendapatkan kekuatan. Hanakawa pun menceritakan bahwa ini bukan kali pertamanya mereka bertiga terlempar ke dunia isekai. Lalu ia bercerita bahwa mereka pernah dipanggil oleh penyihir kerajaan untuk membantu melawan dan mengalahkan Raja Iblis. Lalu Takato memotong cerita itu dan menjelaskan bahwa intinya kalian berkelana selama 10 tahun di dunia ini, lalu kalian mengalahkan Raja Iblis dan kembali ke dunia asal. Dan pada saat Takato akan menghabisinya, Hanakawa memohon dan bersujud agar nyawanya diampuni. Hanakawa bahkan ia meminta Danaura untuk membujuk Takato agar tidak membunuhnya. Namun Danaura pun menjawab bahwa ia tidak akan ikut campur dengan urusan mereka. Lalu Takato mengeluarkan kalung budak, lalu Hanakawa mengeluarkan kalung budak dan menjelaskan bahwa jika ia memakai ini, ia akan menuruti semua perintah dari Danaura. Di sini Danaura bertanya, "Apa ada cara berhenti jadi majikanmu?" Hanakawa menjawab, "Bisa saja asalkan dirimu menghendakinya." Lalu Danaura memindahkan hak majikan Hanakawa kepada Takato. Lalu Takato tidak jadi membunuh Hanakawa. Takato memerintahkan kepada Hanakawa untuk berjaga di hutan monster serta meninggalkan seluruh harta yang ia punya. Jadi alasan Takato melakukan itu karena ia yakin suatu saat pasti Hanakawa akan berkhianat. Mendengar hal itu, Danaura bertanya, "Bagaimana jika aku berkhianat?" Takato tidak mempermasalahkan hal itu karena ia memang ingin melindungi Danaura. Dan di sini Takato menjelaskan alasan ia melindungi Danaura. Lalu scene berganti di dalam sebuah kastil. Di sini diperlihatkan Hyoichi yang melaporkan kejadian yang terjadi di dekat bus kepada Shion. Dan episode 1 pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Tinggalkan komentar dan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Andri Nugraha dari Little Studio, studionya orang kecil. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.